Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS harusnya menjadi solusi energi terbarukan yang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Namun, bagaimana jika keberlanjutan energi tersebut terganggu karena tata kelola penggunaan PLTS mengalami kendala teknis? Gangguan ini dapat disebabkan oleh usia pemakaian, keterbatasan sumber daya manusia, serta faktor cuaca yang mengandalkan teriknya matahari. Akibatnya, masyarakat masih berharap pada sumber energi dari perusahaan listrik negara atau PLN yang masih menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Masyarakat adat Malako Koce di Desa Tanjung Beringin yang terdiri atas 4 dusun dan sekitar 100 rumah telah menggunakan energi bersih sejak tahun 2017. Hal ini berkat bantuan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Riau tidak lama setelah Kebijakan Energi Nasional atau KEN masuk ke dalam regulasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014. Desa ini merupakan salah satu dari 9 desa yang berada di kawasan hutan Suaka Marga Satwa Rimbang Baling. Mereka terus berupaya agar penerangan dari PLTS tetap dapat digunakan, meskipun peralatan sering mengalami kerusakan. Kondisi ini telah dilaporkan kepada dinas terkait, namun belum mendapat tanggapan. Tim Green Radio Line berkesempatan menemui 2 operator PLTS di Desa Tanjung Beringin. Lokasi PLTS terletak di seberang sungai dan kedua operator tersebut mengakui bahwa kerusakan sering terjadi. Banyak sekali keraguan tentang PLTS ini. Yang pertama sekali pengalaman kami di dalam bidang mengurus PLTS ini untuk mengecek kerusakan itu pengalaman kami sangat minim sekali. Kemudian PLTS ini 2 tahun yang kebelakangannya agak kurang aktif hidupnya, itu pun karena diakibatkan akinya terlalu banyak yang rusak. Sejauh ini petugas rutin melakukan pemantauan untuk memastikan PLTS tetap berfungsi. Namun, ketika perangkat mengalami gangguan, petugas tidak memiliki kemampuan teknis untuk memperbaikinya dan tidak ada tindakan yang bisa dilakukan. Kami pun sudah banyak komunikasi baik pun dengan Dinas SDM. Udah berulang kali kami sama kepala desa ke Dinas SDM, itu pun tanggapan orang Dinas SDM tidak ada solusinya. Kalau memang udah rusak berarti tidak bisa diperbaiki. Bagi petugas operator, menghidupkan PLTS dan memantau kondisinya sangat bergantung pada cuaca. Ruang operator menjadi tempat utama untuk mengontrol sistem agar tetap menyala. Kami sebagai pengurus sering waktu hari agak cuaca kurang membaiki, sering kami ke PLTS mengecek keadaan di dalam ruangan. Kalau mesin panas, insya Allah kami tidak mengontrol karena cuaca mendukung untuk lampu ke rumah masyarakat. Sampai kini masyarakat yang ngeluhnya memang bila cuaca agak kurang, begitulah ngeluhnya masyarakat. Kalau cuaca agak panas, masyarakat bukan ngeluh dia. Sampai kini bisa dia mencucupi untuk penggunaan di rumah tangga. Dalam hal perawatan dan pendampingan teknis, para operator tidak mendapatkan pelatihan maupun dukungan yang memadai. Sementara itu, tokoh pemuda setempat, Nasrun, mengkhawatirkan usia pakai PLTS yang sudah cukup lama. Cuma keinginan kami sebenarnya memang PLN, supaya pemakaian api itu lebih puas. Jadi karena PLN tidak masuk, jadi mau tidak mau energi terbarukan ini itu yang kami konsumsi. Cuman kekurangannya masih banyak. Pertama, pemakaian api terbatas. Yang kedua, umur maksimalnya itu mungkin hanya 2 tahun. Setelah 2 tahun itu baterai kena dan juga modul-modulnya juga kena. Jadi kalau untuk perawatan, kalau dari pemerintah itu tidak ada. Hanya dari masyarakat dan juga dari dana desa. Dari masyarakat
pembayaran ini yang disisihkan untuk pembelian baterai minimal dalam 1 tahun. Menanggapi kondisi ini, Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau, Baharu Fahmi, menyatakan bahwa aset PLTS tersebut telah diserahkan kepada pemerintah desa. Ia mengakui bahwa selama ini belum ada anggaran khusus untuk pemeliharaan. Jadi memang untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya PLTS ataupun aset-aset lainnya pada saat pengoperasiannya setelah dilaksanakan pembangunannya pasca pelaksanaannya itu memang kita aset masih milik kita, tapi secara operasional perawatannya memang kita serahkan ke aparat desa setempat. Namun yang perlu dipahami memang di 3-4 tahun sebelum ini memang secara kewenangan kita belum dibuka untuk mata anggaran nomenklatur untuk pemanfaatan energi KBT secara fisik, artinya ada rehabnya, ada revitalisasinya, ada pelaksanaan fisiknya, itu belum dibuka. Kalau kita mengacu dari Perda Ruwet Provinsi Riau ini yang memang ditargetkan di 2025 ini hampir 31% porsi EBT-nya, tapi pada saat ini sudah di angka 28,6 belum 18 ya, 28 sekian persen. 28 sekian itu pasti dari PLT, kita rekap ya, ada pendataan dari PLTS tenaga surya, pembangkit listrik tenaga surya, pengembangan PLTMH, PLTS atap, penerangan jalan tenaga surya, tertolong juga lah mungkin karena ada PLT Kota Panjangan kita masukin tuh. Juru kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Riau, Ahlul Fadli, turut merespon. Kebijakan transisi energi di Provinsi Riau kami melihatnya masih didominasi oleh sektor industri. Dari hal ini memang kita perlu masih masukan ke pemerintah untuk lebih memperhatikan potensi energi terbarukan, khususnya memenuhi kebutuhan masyarakat yang masih belum masuknya listrik di daerah mereka. Menurut Ahlul, keterlibatan masyarakat dalam pengembangan energi bersih harus dilakukan secara penuh dan aktif untuk mempertahankan tutupan kawasan hutan agar energi tetap berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya diversifikasi sumber energi, tidak bergantung pada satu titik saja. Dengan melihat potensi aliran Sungai Subayang yang deras, seharusnya dapat menjadi sumber energi alternatif. Bantuan dari mereka yang memberikan PLTSA di sana, kalau memang itu bermanfaat bagi mereka itu tidak masalah sebenarnya. Tapi minimal untuk energi yang lainnya, sumber lainnya harus juga diefisien, harus dibangun juga gitu. Karena kalau bergantung ke satu titik, karena dia membutuhkan energi matahari kan bisa dilihat tidak rutin misalkan. Ketika ada musim hujan ketika itu, nah itu harus ada peralihan energi baru lainnya. Kewajiban masyarakat di dalam hal ini juga diperlukan untuk menjaga kawasan tutupan hutannya, kemudian kelestarian lingkungan yang ada di wilayah tersebut gitu, sehingga airnya masih stabil dan bisa dimanfaatkan untuk energi. Heri, fasilitator dari YAPK, mengatakan sejauh ini energi bersih seperti PLTS sangat membantu masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. YAPK sejak tahun 2015 telah bekerja bersama masyarakat di kawasan ini melalui program Integrated Tiger Habitat Conservation Program atau ITHCP dari fase 1 hingga fase 3 yang berakhir pada Desember 2024. Sejauh saya yang mendampingi sih memang sangat-sangat membantu di masyarakat itu PLTS, karena dalam beraktivitas khususnya ketika malam hari juga membantu di kegiatan-kegiatan UMKM yang ada di sana. Umpamanya kita di sana ada pengolahan mungkin dulu ada panen panen HBK ataupun menganyam atau membuat kerajinan ataupun kegiatan-kegiatan yang lain yang bersifatnya itu bisa dilakukan di malam hari, bukan hanya di siang hari. Menurut Heri, tantangan dalam penggunaan energi bersih memerlukan kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta.
Perlu ada kajian bersama agar kelestarian alam tetap terjaga. Desa-desa di Suaka Marga Satwa Rimang Baling memerlukan sinergi agar masyarakat mendapatkan akses energi yang memadai. Saat ini, meskipun kebutuhan listrik meningkat, ketersediaan energi masih sangat terbatas.